Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Alfi Rifki Mustafa. Jangan lupa sebelum nonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di atas ini. Thank you. Video ini saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dasar-dasar bisnis, pengertian dasar-dasar bisnis menurut para ahli, ruang dasar-dasar bisnis, tujuan dan manfaat dasar-dasar bisnis, dan satu lagi perubahan perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19 ini. Kebanyakan orang belum tahu tentang apa itu dasar-dasar bisnis. Jadi sebab dari itu saya di sini akan menjelaskan begitu singkat, jelas, dan padat. Mari kita bahas dan cermati. Cekidot. Bentar, saya lupa. Nah, udah benar seperti ini. A. Definisi dasar-dasar bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi, sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Adanya bisnis tidak bisa terlepas dari adanya dua unsur, yaitu subjek dan objek. Subjek bisnis adalah perilaku bisnis itu sendiri, meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Sedangkan objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari perilaku bisnis. Selain itu, dalam bisnis juga diperlukan beberapa hal penting bagi berjalannya bisnis itu sendiri, yaitu keuangan, manajerial, dan etika. Nah, sekarang kita bahas yang B, mengenai pengertian dasar-dasar bisnis menurut para ahli. Di sini ada 6 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Yang kedua, menurut Prof. Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasar ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Yang ketiga, menurut Hoppers, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan dan industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya, yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh dunia bisnis secara menyeluruh. Yang keempat, menurut Merriam-Webster, bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa kemudian dipertukarkan dengan uang, kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dan pekerjaan, jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik, dan lain-lain. Yang kelima, menurut Steinfort, bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Yang terakhir, menurut Business Dictionary, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain ataupun dalam bentuk uang. Yang C, ruang dasar-dasar manajemen, terdiri dari produksi, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, produksi. Produksi itu adalah penciptaan barang dan jasa. Yang kedua, keuangan. Keuangan itu kegiatan pencarian dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Yang ketiga, pemasaran. Kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasikan keinginan konsumen. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya.
Manfaatnya dasar-dasar bisnis yaitu: 1. Lebih memahami peluang. 2. Menguji konsep bisnis. 3. Menambahkan kepercayaan diri. Yang keempat, keuangan dan modal. Sekarang kita bahas yang D, tujuan dasar-dasar bisnis. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Untuk menunjukkan presentise dan presentasi. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, udah tidak asing lagi kan mendengar apa itu COVID-19. Ya, itu adalah virus yang sangat mengguncangkan dunia, sangat memprihatinkan, menjatuhkan banyak puluhan juta manusia yang ada di bumi. Dan juga ekonomi masyarakat sangat terguncang. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah tidak memberikan izin berjualan kepada para penjual, akan tetapi ada persetujuan bersama antara penjual dan pemerintah setempat untuk menggunakan protokol kesehatan seperti tersedianya tempat cuci tangan, menjaga jarak, dan sistem bongkar pasang tenda. Dari kepolisian lebih ke arah menghimbau kepada masyarakat baik penjual ataupun pembeli untuk selalu menaati protokol kesehatan yang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Dari pihak penjualan rata-rata sudah berjualan di kawasan Boulevard 2 Sindulang lebih dari 1 bulan sampai 1 tahun. Dengan pendapatan sejak masa pandemi berlangsung, penurunan pendapatan signifikan dirasakan oleh para penjual. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, penjual dan pembeli sudah terbiasa dengan situasi pandemi COVID-19, sehingga mereka terbiasa beraktivitas sesuai dengan aturan dari pemerintah seperti menggunakan masker untuk berpergian kemana saja, contohnya untuk nongkrong dan mencari makan di kawasan sekitar. Ditambah lagi dengan keadaan yang sudah canggih di zaman milenial, maka para penjual pun bisa memasarkan produknya di sosial media dengan menambahkan usaha di jasa online yang khususnya untuk berjualan, misalnya seperti memasarkan produk di dalam aplikasi Gojek atau Grab, yang kemudian pembelinya pun bisa membeli di rumah dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Dengan adanya media sosial pun bisa menambahkan pendapatan dengan berjualan di rumah dan bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Para penjual merasa dengan berjualannya mereka dapat membantu perekonomian keluarga mereka karena rata-rata penjualan di kawasan sekitar menjadi kegiatan penjualan sebagai pekerjaan utama, sehingga kegiatan berjualan dianggap sebagai suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Mengenai usaha yang dapat menguntungkan di tengah pandemi, yaitu dengan memulai usaha kecil mikro atau yang biasa kita kenal dengan UKM di tengah pandemi yang sedang melanda Indonesia. Pemerintahan pun memperbolehkan masyarakat membuka usaha dengan memenuhi standar protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan adanya UKM, perekonomian masyarakat dapat kembali pulih, ditambah dengan adanya kecanggihan teknologi yaitu media sosial. Masyarakat pun bisa memperdagangkan usahanya melalui sosial media dengan memposting apa yang mereka jual, mulai dari makanan, minuman, serta yang lain-lain, dan bisa diantar dengan menggunakan jasa pengantar yang disediakan oleh aplikasi yang digunakan. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you.